Halo Gan, salam Iwa Buncit. Seperti yang bisa kamu lihat saat ini adalah akuarium ikan lohan admin yang ada di kamar tidur. Yang di pojok kiri ini yang berputar-putar seperti itu adalah Kaltneus kawan dari Canvi. Yang pastinya video reviewnya sudah muncul, cek aja di pojok kanan atas. Untuk bahasan kali ini adalah soal media filternya, khususnya untuk filter mekanik. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Busa putih atau mungkin Dacron kamu nyebutnya adalah filter mekanik yang admin gunakan untuk akuarium ini. Ini dia sudah kotor banget, admin sudah nggak nyalakan karena niat admin hari ini ingin mengganti filter mekanik ini. Ya karena ini sudah kotor banget, sudah harus diganti karena kalau enggak ya kotoran ini bisa masuk lagi ke dalam akuarium. Hanya saja admin akan coba gunakan filter mekanik yang tidak umum, yaitu ini dia jaring nelayan yang sudah pernah admin review. Untuk filter sampingnya cek di pojok kanan atas untuk hasilnya gimana. Nah jaring nelayan ini biasanya digunakan untuk filter kolam ya, kolam sound filter. Tapi gimana kalau kita bikin jadi untuk filter atas atau filter talang seperti ini? Kalau dilihat-lihat untuk Dacron atau busa putih seperti ini efektif ya. Kotorannya banyak yang kesaring. Lihat kotor banget, udah kayak brownish. Tapi gimana dengan ini, si jaring nelayan? Apakah bisa sama efektifnya dengan filter mekanik busa putih tadi? Sebagai tambahan informasi, ini dia kondisi dari media biologi yang tepat di bawah filter mekanik busa putih tadi. Jadi cukup bersih walau ada kotoran-kotoran yang nyempil ya di sela-selanya itu, tapi terbilang cukup bersih. Yang berarti busa putih bekerja dengan baik menyaring kotoran, baik itu yang kasar maupun yang halus. Nah untuk bagian chamber bawahnya, karena box ini 2 tingkat juga terlihat cukup bersih. Walau ada kotoran itu di bagian keluaran air, biasanya ada kotoran di situ mengendap. Jadi ini dia kondisi terakhir dari media biologi admin ketika menggunakan filter busa putih. Sekarang admin akan coba masukkan jaring nelayan ke dalam box filter ini sebagai pengganti dari filter mekanik busa putih. Ini dia jaring nelayannya, sudah admin wadahi di dalam semacam wadah jaring juga. Tujuannya supaya jaring nelayan ini nggak kemana-mana, terutama untuk remahnya. Itu kan kalau habis dipotong biasanya remahnya kemana-mana. Dan lebih memudahkan juga nanti ketika diangkat atau diaplikasikan ke dalam sini. Jadi tinggal ya masukin seperti ini aja. Admin akan coba ngepasin dulu supaya ini muat, karena ya lihat aja nggak fit seperti ini ya. Ini dia jaring nelayannya sudah admin pasang, sudah admin kurangi supaya benar-benar pas di dalam box talang filter yang cukup sempit ini. Dan sayangnya di bagian belakang ini nggak bisa benar-benar full jaring nelayan karena apa ini ya, wadah waring atau wadahnya ini nggak bisa sampai ke belakang. Jadi admin coba tambal dengan busa putih. Namun biasanya untuk model yang seperti ini ketika air mengalir ke pipa ini dia akan lebih condong ngalirin air duluan ke sini. Dan ini juga lihat pipanya kayak terangkat. Namun tenang saja, ini nanti akan ditutup pakai penutup talang, jadi dia bakal ketekan. Sekarang tinggal running saja untuk filter jaring nelayan ini. Dan kita simak nanti hasilnya apakah sama dengan filter mekanik busa putih yang umum dipakai. Seperti yang ini, bisa membersihkan, menyaring kotoran, baik itu kasar maupun halus. Atau malah lebih bagus dari busa putih, atau justru malah lebih turun nilainya itu lebih jelek dalam menyaring kotoran. Karena ya kamu lihat aja box filter seperti ini nggak bisa muat banyak, jadi cukup terbatas untuk jaring nelayan bisa disumpelin, dijejelin ke dalam box talang ini. Setelah penggunaan selama lebih kurang 2 bulan, ini dia
nasib dari jaring nelayannya. Ya sebenarnya 2 bulan itu sangat-sangat kelamaan ya. Harusnya sih dalam jangka 2-4 minggu harusnya sudah diganti. Biasanya sih 2 minggu untuk ini filter mekanik busa. Namun memang untuk yang jaring nelayan ini admin biasa gunakan hingga 2 bulan. Seperti di filter samping itu 2 bulan baru admin bersihkan. Hanya saja karena kapasitas dari top filter ini atau filter talang ini kan nggak gede seperti filter samping, jadi sebenarnya harus kamu bersihkan ini. Admin coba di batas maksimalnya apakah sama dengan filter samping. Untuk air di dalam akuarium ini sendiri sebenarnya jernih ya, nggak ada kendala. Admin juga cukup sering melakukan penggantian air ya, walaupun filter mekaniknya bagus tetap ganti air. Dan kita akan coba bongkar. Di bagian atas ini sudah banyak kotoran, hanya saja dia nggak numpuk secara merata di jaring nelayan ini. Dia hanya di bagian sini, dan paling banyak itu di sini, di bagian filter mekanik busa putih biasa. Sedangkan untuk filter mekanik dari jaring nelayan ini hanya sebagiannya aja yang kena. Lebih condong di bagian pipa-pipanya saja. Kita lihat apakah di bawahnya sudah banyak kotoran menumpuk atau justru sebaliknya. Karena admin juga belum buka sama sekali selama 2 bulan untuk jaring nelayan di dalam box filter talang ini. Inilah dia tampilan dari media biologinya, Bioring, yang berada tepat di bawah jaring nelayan dan filter busa biasa tadi. Kalau dilihat dari atas sini aja sudah kelihatan ya, itu banyak banget kotoran yang mengendap di sela-selanya itu. Belum lagi kayak ada putih-putih. Ini dia, admin curiga itu adalah semacam dari jaring nelayannya mungkin. Namun secara umum yang nampak jelas itu adalah kotorannya banyak banget mengendap di sela-sela Bioring. Sedangkan untuk biobloknya itu aman, nggak ada kotoran yang mengendap di bagian atas. Hanya saja kalau kita buka sepertinya tetap ada kotoran di bagian bawah sana yang harus dibersihkan supaya kerja dari media biologi ini bisa maksimal. Untuk bagian lampu UV bersih. Nah ini admin maksud tadi putih-putih. Kalau dilihat lagi sepertinya itu adalah seal tip ya, bukan jaring nelayan yang tembus. Dan ini banyak banget kotoran-kotoran dari ikannya. Ini harus dibersihkan supaya kinerja dari media biologi bisa maksimal. Cuci menggunakan air akuarium aja. Jadi admin akan coba bersihkan dulu media biologi yang ada di box filter talang 2 tingkat ini setelah menggunakan jaring nelayan yang diwadahin dengan semacam wadah dari jaring juga selama 2 bulan. Dari percobaan yang sudah admin lakukan, kita bisa dapat kesimpulan kalau penggunaan jaring nelayan pada box filter kurang efektif. Memang bisa menyaring kotoran, cuman tetap aja ada banyak kotoran yang lolos masuk ke media biologi. Dan tentunya ini akan membuat media biologi kotor dan menjadi kurang maksimal dalam mengolah amonia yang ada di dalam akuarium kamu. Dan belum lagi tentu ini harus dibersihkan dalam waktu berkala. Belum lagi untuk jaring nelayan ini dia kan nggak bener-bener fix bentuknya, jadi kayak menyembul. Apalagi kalau kamu kurang begitu rapi pada saat memasukkannya ke dalam box filter, dimana ya kamu tahu sendiri box filter seperti talang itu dia punya ruang yang nggak terlalu gede. Beda cerita seperti filter samping yang punya ruang media filter, tempat mekanik filter itu lebih besar, semisal SAM juga lebih besar. Sedangkan untuk box filter itu sangat terbatas. Karena keterbatasan ruang pada box filter tadi, sehingga kita nggak bisa menaruh jaring nelayan ini bertumpuk. Jadi misalkan ada 2 tumpuk, 3 tumpuk, jadi hanya bisa menaruh 1 wadah jaring nelayan saja. Dan ini mungkin salah satu penyebab kenapa kotorannya itu bisa tembus masuk ke dalam media biologi. Ya kalau di filter samping atau di SAM kan dia punya wadah khusus yang biasanya lebih tinggi ya. Dan itu bisa kamu tumpuk 2, 3 atau mungkin 5 jaring nelayan, dan itu akan membuat proses filtrasi menjadi lebih maksimal. Dan setelah kita coba bandingkan juga dengan busa putih yang ada di bagian pangkal, busa putih lebih efektif menyaring ketimbang jaring nelayan.
Jadi buat kamu yang bertanya-tanya dan mungkin saja ingin memasang jaring nelayan pada box filter, dalam kasus ini box filter talang, ya silakan dipikirkan lagi, silakan kamu lihat ulang lagi video ini, karena admin juga sebenarnya awalnya penasaran, pengen coba jaring nelayan tuh apakah sama efektifnya ketika dipasang di box filter. Karena kalau di filter samping itu sudah terbukti bagus. Kalau di SAM admin belum pernah coba karena nggak punya filter SAM filter yang ada di bawah, aquarium bawah. Jadi admin cuma punya filter samping dan box filter. Karena ngelihat di filter samping sudah bagus hasilnya, jadi admin pingin coba juga di box filter, ternyata nggak begitu maksimal. Belum lagi kalau ketika bongkar itu juga, kalau kita mau menaruh tutup di atasnya itu kayak ngeganjel, jadi kelihatan kurang estetik. Belum lagi ya namanya juga jaring nelayan ya, bisa memang kelebihannya bisa digunakan berulang-ulang, tapi untuk hasil yang nggak terlalu maksimal, rasanya terkadang kurang begitu semangat untuk membersihkannya lagi. Dan admin juga sudah nggak lagi menggunakan jaring nelayan pada box filter, khususnya pada akuarium ikan lohan ini, karena memang ya akuarium ini sebelumnya itu untuk ikan mas koki. Cuman karena ikan mas koki sudah pindah ke akuarium filter samping, jadi dihuni oleh si ikan lohan ini. Jadi sebenarnya ya ini overkill untuk ikan lohan, karena kebiasaan untuk ikan mas koki ya pakai aja buat dia. Jadi silakan jadikan video ini sebagai bahan referensi, atau mungkin buat kamu yang mau tambahan masukan untuk percobaan kali ini, di mana jaring nelayan diaplikasikan pada box filter, silakan tuliskan di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com, karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya!